Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Resi yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk preview percobaan ke-6 tentang sintesis Gibson. Nah, pada percobaan 6 ini akan dipresentasikan oleh sesi 2A1 dan 2A2 yang beranggotakan pertama, Jauhratun Nafisah dengan NIM 2108036003. Yang kedua yaitu saya sendiri, Vivi Dewi Armadani dengan NIM 2108036004. Yang ketiga yaitu Violita Amalia Putri dengan NIM 2108036011. Yang keempat, Natalian Ada Maharani dengan NIM 2108036012. Yang kelima yaitu Dalla Divan Kifari dengan NIM 2108036013. Dari A2 yaitu Najla Muna Nabila dengan NIM 2108036017. Yang kedua yaitu Zahra Nur Majidah dengan NIM 2108036019. Yang ketiga yaitu Tita Ismi Azizah dengan NIM 2108036024. Yang keempat yaitu Windy Destriasari dengan NIM 2108036029. Selanjutnya, dalam preview ini kita akan membahas tentang tujuan percobaan, yang kedua yaitu dasar teori, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat cara kerja. Ini ada tambahan tentang MSDS. Ya, tujuan akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tujuan percobaan kali ini yaitu tentang mempelajari cara pembuatan CaSO4 2H2O dari batu gamping dan analisa kualitatif. Nah, dasar teori akan disampaikan oleh Saudari Vio. Kepada Saudari Vio, saya persilahkan. Terima kasih, Vivi. Dasar teori menurut KBBI versi online, sintesis merupakan reaksi kimia antara dua atau lebih zat yang membentuk suatu zat baru. Sintesis material anorganik banyak digunakan untuk menghasilkan bahan material dalam bidang teknologi modern. Selanjutnya akan disampaikan Najla Muna, dipersilahkan. Baik, terima kasih Vio. Selanjutnya adalah gamping. Gamping merupakan batuan yang banyak terdapat di Indonesia dengan impuritas umum berupa silika besi dan magnesium. Batu gamping CaCO3 lebih mudah terlalut oleh air hujan dibandingkan dengan batuan yang lainnya. Pengaruh tekanan yang tinggi, batu gamping termetamorfosakan menjadi batuan metamorf marble. Pada kondisi tertentu, kalsit yang terdapat di dalam batu gamping dapat teralterasi menjadi batuan dolomite. Salah satu penggunaan batu gamping adalah untuk pembuatan bahan kimia seperti kalsium sulfat. Kalsium sulfat termasuk garam kalsium yang mudah mengendap dengan nilai KSP 2,4 dikali 10 pangkat 5. Kalsium sulfat dapat digunakan sebagai salah satu bahan pembuat semen Portland, bahan baku kapur tulis, penambah kekerasan untuk bahan bangunan, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jauhratun Nafisah. Baik, terima kasih kepada Najla Muna. Selanjutnya yaitu tujuan pengampuran adalah menaikkan pH tanah hingga tingkat yang dikehendaki dan mengurangi atau meniadakan keracunan Al dan meniadakan keracunan Fe atau besi dan Mn serta hara Ca.
Pengaruh utama kapur terhadap tanah adalah menaikkan pH, mengurangi kandungan dan kejenuhan Al, serta meningkatkan serapan hara dan produksi tanaman pangan pada umumnya. Adanya kandungan kapur atau CaCO3 bebas di dalam tanah dapat diketahui dengan meneteskan asam klorida 10% HCl2n. Adanya percikan menandakan adanya kapur bebas. Makin banyak percikannya, makin banyak kandungan kapur dalam tanah. Reaksi yang terjadi yaitu CaCO3 ditambah 2HCl menjadi CaCl2 plus H2O plus CO2. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh saudari Nada. Kepada Nada saya persilahkan. Baik, terima kasih. Proses pembuatan gypsum terdiri dari 3 macam, yaitu pembuatan gypsum dari gypsum rock, pembuatan gypsum dari batu kapur, dan pembuatan gypsum dari CaCl2 yang direaksikan dengan H2SO4. Triono 2007. Menurut Sani 2006, rendemen gypsum yang diproduksi dari limbah padat pabrik gas asetilen dan limbah cair pabrik soda dipengaruhi oleh waktu reaksi dan konsentrasi asam sulfat yang digunakan. Selain itu, terdapat praduga rendemen gypsum juga dipengaruhi oleh rasio sumber kalsium terhadap asam sulfat. Belum ditemukan kajian tentang potensi mineral batu gamping untuk diolah menjadi gypsum pada satu sisi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Disan Jifari. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan alat dan bahan. Untuk alat yang digunakan yaitu ada tanur, gelas kimia 250 ml, 1 buah, gelas ukur 100 ml 1 buah, 1 set penyaringan vakum, tabung reaksi 2 buah, sendok spatula, gelas arloji, Erlenmeyer 250 ml, corong gelas, hot plate atau pemanas, dan pipet tetes. Nah, untuk bahan yang digunakan, yang pertama ada kertas saring, kemudian ada batu gamping, asam sulfat 1 molaritas, asam klorida 1 molaritas, asam nitrat 1 molaritas, aquades, kalium tiosianat 1 molaritas, dan yang terakhir ada natrium karbonat 1 molaritas. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Windy. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya yaitu ada material safety diet atau MSDS. Yang pertama dari bahan asam klorida dengan kimia berbentuk cair, tidak memiliki warna dan tidak berbau. Bahaya yang disebabkan yaitu menyebabkan gangguan pada kulit serta menyebabkan gangguan mata. Dengan yang kedua, rumus kimia H2SO4 bentuk cair, tidak warna dan tidak berbau, pH 0,3. Bahaya yang disebabkan yaitu proses terhadap logam dapat menyebabkan kulit terbakar yang parah dan mengakibatkan kerusakan mata. Selanjutnya ada aquades dengan rumus kimia H2O berbentuk cair, tidak berwarna dan berbau, memiliki titik Celsius dan titik 100 Celsius. Dengan bahaya tidak ada. Kemudian ada asam nitrat dengan rumus kimia HNO3 berbentuk cair, tidak memiliki warna, memiliki bau pedih, memiliki titik lebur minus 41 derajat Celcius, dan memiliki titik didih 122 derajat Celcius. Bahaya yang disebabkan yaitu dapat mengintensifkan api, korosi terhadap logam, dan kulit terbakar dengan skala parah serta kerusakan mata. Kemudian ada kalium tiosianat, rumus kimia KSCN, berbentuk padat, memiliki warna putih, dan memiliki bau. Memiliki titik lebur sebesar 173 derajat Celcius, dan bahaya yang disebabkan yaitu jika tertelan bisa menyebabkan kerusakan pada sistem pencernaan serta iritasi pada kulit. Dan kemudian ada natrium karbonat dengan rumus kimia Na2CO3
berbentuk serbuk, berwarna putih, dan memiliki titik lebur 854 derajat Celcius, tidak berbau, dan memiliki titik gede 300 derajat Celcius. Bahaya yang disebabkan yaitu dapat menyebabkan iritasi mata dengan skala serius. Oke, selanjutnya akan dibacakan mengenai cara kerja oleh saudari Zahro. Kepada Zahro dipersilakan. Baik, terima kasih Windy. Selanjutnya yaitu cara kerja pembuatan CaSO4. Yang pertama, batu gamping yang sudah ditumbuk halus kira-kira 100 meter dipanaskan dalam tanur pada suhu 900 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah serbuk hasil pentanuran ditimbang sebanyak 2 gram dengan campuran 50, lalu direndam dengan campuran 50 ml aquagas dan 25 ml asam klorida 1 oz selama 15 menit sambil diaduk. Lalu campuran tersebut disaring dan diambil filtratnya. Baik, terima kasih Zahro. Selanjutnya yaitu cara kerja CaSO4 itu dipekatkan larutan dengan cara menguapkan larutan, tetapi jangan sampai terbentuk endapan. Jika terbentuk endapan, hentikan pemanasan dan ditambah setetes demi setetes aquades sampai larut jadi. Kemudian ditambahkan setetes demi setetes asam sulfat 1 molaritas sambil diaduk hingga terbentuk padatan putih. Dibantu dengan pendinginan bila perlu. Yang terakhir yaitu disaring endapan yang terbentuk, kemudian keringkan dan ditimbang padatan yang terbentuk. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Tita. Selanjutnya yaitu uji kualitatif, yaitu pertama, dilarutkan ke sedikit padatan hasil sintesa dalam asam sulfat dan ditetesi dengan kalium tiosiat 1 molar, diamati perubahan yang terjadi. Kemudian diambil sedikit padatan hasil sintesa dan larutkan dengan 10 ml asam nitrat 1 molar dan tambahkan dengan beberapa tetes natrium karbonat 1 molar, diamati perubahan yang terjadi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. Ain't my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.